Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi ma'rifatil ilm واستهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Saya siang ini bawa kitab, judulnya Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin artinya pengingat untuk orang-orang lalai. Ya kita ini. Kenapa harus ada pengingat? Ya karena kita bukan malaikat, Pak. Kita bukan malaikat, kita bukan makhluk yang senantiasa beribadah. Ada saat-saat di mana kita lupa, ada saat-saat di mana kita lalai. Karena itu kita perlu reminder, perlu pengingat. Iman kita itu tidak selamanya lurus, tidak selamanya kuat, bahkan lebih sering lemah ketimbang kuat, lebih sering bengkok ketimbang lurus. Karena itu kita perlu sama-sama mengingatkan diri kita dengan nasihat agama, petuah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mutiara hikmah para alim ulama. Tapi Pak, selama kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak perlu khawatir secara berlebih, karena ada sebuah hadis dan ini kabar gembira bagi kita semua. Selama keyakinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah itu tertanam dalam hati, maka kita mendapatkan kemuliaan ini. Apa kemuliaannya? Nah, dengarkan Pak. Saya menyampaikan, ini bukan saya yang ngomong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radu alayya amalukum. Amalan kalian itu, amalan kita orang muslim itu diperlihatkan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang bisa melihat amal kita? Ya bisa. Bukan dengan jasadnya tapi dengan rohnya. Jadi harus kita ingat, manusia itu terdiri dari dua komponen. Ada namanya jasad, ada yang namanya ruh. Manusia itu gak cuma daging dan tulang dan darah, tapi sisi terdalam manusia itu ada yang namanya roh. Roh itu tidak mengalami kematian Pak, asal kita tahu ya. Roh itu diantara makhluk yang Allah ciptakan untuk diabadikan. Jadi roh kita itu nanti gak mati. Kita tuh kalau udah mati, jasad kita doang tuh yang kena tulang, yang jadi tulang belulang. Ruhnya kemana? Ruhnya masuk ke alam barzakh. Nanti dibangkitkan lagi sampai hari kiamat nanti. Surga neraka itu kan abadi. Ya, ruh manusia itu nggak mati. Nabi Muhammad itu rohnya masih ada. Ya masih ada lah. Orang-orang manusia aja nggak mati, bagaimana mungkin imamnya manusia, imamnya orang-orang beriman rohnya mati? Jadi Nabi Muhammad itu rohnya itu diperlihatkan kepadanya amalan umatnya. Terus gimana? Fa in ra'aitu khairan hamidullah. Kalau aku melihat kebaikan, kata Rasulullah itu ketika diperlihatkan amalan umatnya sholat berjamaah, umatnya berdoa, umatnya bersedekah, beliau memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Bagaimana kalau buruk, maksiat? Nah, kabar gembiranya apa? Istaghfartullaha lakum. Aku memintakan ampunan untuk kalian. Saya mau nanya nih, kira-kira ya, kalau Nabi yang istighfar kira-kira ditolak nggak sama Allah Pak? Ini orang muslim kadang-kadang ada kecemasan berlebih dalam hidup, lupa dengan pesan-pesan semacam ini. Kita jadi, bukan berarti kita mengentengkan perbuatan maksiat Pak. Maksiat itu tetap maksiat. Dosa adalah dosa, nggak boleh kita anggap enteng, karena kita nggak pernah tahu dari mana murka ilahi itu datang. Jangan sekali-kali menyepelekan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan, sebagaimana Dia menyembunyikan rahmatnya, keridhoannya dalam perbuatan yang lain. Jangan anggap enteng perbuatan maksiat, juga jangan anggap sepele perbuatan taat.
Yang taat kita agungkan, yang maksiat kita tinggalkan sebisa mungkin. Tapi kalau udah terlanjur gimana? Nah, agama memberikan optimisme supaya kita nggak bersedih terlarut dalam kekecewaan atau kecemasan. Saya gimana nanti masuk neraka masuk surga ini? Dalam hati Bapak ada nggak keimanan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu kalau bisa jangan sampai lepas. Sampai mati kita pegang teguh supaya apa? Berlaku bagi kita rahmat Allah yang tercurah melalui Nabi Muhammad SAW itu. Jadi kalau melihat ada umatnya berbuat buruk, Nabi itu beristighfar di kubur, di alam rohaninya. Beliau itu beristighfar untuk umatnya. Nah, makanya kita nggak perlu tenggelam dalam kekecewaan atau rasa cemas yang berlebih karena Nabi senantiasa menghampiri kehidupan. Cuma kita yang nggak ngerasa. Makanya Pak, kalau Bapak sholat nih, coba ketika Bapak tahiyat itu ini sebagai isyarat bahwa Nabi itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Allah tuh ngajarin kita sholat tuh bacaannya gimana Pak? Salam sama Nabi itu, assalamu alaika atau assalamu alaihi. Assalamu alaika dalam tahiyat assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak tahu artinya assalamu alaika? Dalam gramatika bahasa Arab, kaf itu namanya kaful mukhatab. Mukhatab itu artinya lawan bicara yang hadir. Jadi dengan bacaan tahiyat itu isyarat yang sedemikian jelas bahwa Nabi yang kita berikan salam itu benar-benar hadir dan ada, tidak pernah meninggalkan umatnya. Makanya orang rata-rata yang punya hubungan baik dengan Rasulullah, hubungan emosional yang dekat dengan Rasul, biasanya hidupnya itu lempeng. Dia punya masalah pun masalahnya terasa kecil karena dia punya pegangan. Setelah Allah itu dia punya pegangan, yaitu kekasihnya. Nah, kita sebagai orang muslim, mari kita sama-sama belajar mendekatkan atau membangun hubungan emosional dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimintai istighfar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membicarakan hal yang sangat penting siang ini. Kenapa dikatakan penting? Karena banyak Pak orang-orang beragama di luar sana sudah kehilangan harapan hidup, tenggelam dalam rasa stres yang berlebih, kemudian bahkan meninggalkan agamanya karena agama terasa tidak bermakna bagi kehidupannya. Banyak orang di luar sana. Buat apa beragama itu? Sama aja perasaan. Berawang nggak berawang, hidup gua miskin-miskin aja, ya kan? Ada Pak orang kayak begitu. Dia merasa bahwa beragama atau tidak beragama hidupnya itu penuh dengan masalah. Ya emang iya. Ada beragama, jangan salah Pak, semakin kita dekat dengan Allah bukan berarti masalah itu selesai loh. Justru Nabi itu asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya itu para nabi. Itu kenapa itu? Ya karena Allah dengan masalah yang diberikan kepada kita itu ingin mengangkat derajat. Jadi gitu tuh logikanya. Semakin orang punya banyak masalah, semakin dia bersabar, pahala dan derajatnya semakin meningkat di mata Tuhan. Bukan sebaliknya. Jadi kalau kita senantiasa berupaya ibadah mendekatkan diri kepada Allah, jangan ada ekspektasi supaya masalah hidupku itu selesai semuanya. Enggak. Terus bedanya apa? Orang yang beriman betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah, bedanya apa dengan orang biasa? Sama-sama punya masalah kan? Tahu bedanya apa Pak? Kalau orang beriman punya masalah, kesedihan pun bisa berbuah kenikmatan. Manakala diwujudkan dengan penghambaan, datang gelar sejadah, beristighfar, barangkali aku punya banyak dosa, minta ampun kepada Allah, baca Al-Quran, ya Allah ya Karim, itu tangisan cucuran air mata, kelihatannya kesedihan, tapi di baliknya itu ada kenikmatan yang sedemikian dahsyat bagi orang beriman. Jadi iman itu sebagai pegangan sangat penting. Saya kira ini tema sangat penting karena banyak orang juga di luar sana merasa bahwa dia berharap sama Allah. Saya pernah tuh waktu di Mesir, ada perempuan dia bercadar, hidup di lingkungan religius, kemudian ditanya tuh sama reporter televisi itu, dilihat sudah ada di YouTube. Tapi sekarang tuh kalau nggak salah masih ada rekamannya. Dia udah nggak percaya Tuhan. Dengan alasan apa katanya? Saya itu doa udah bertahun-tahun sama Tuhan itu, enggak dikabulin. Enggak dikabulkan doa, dia kecewa sama Tuhannya. Akhirnya Tuhannya ditinggalin beneran. Terus dia bilang sama reporternya, coba katanya kalau Tuhan itu ada, kamu minta tuh sama dia, sama Tuhan kamu sekarang, duit 1 karung katanya dari langit kalau bisa sekarang.
Kalau bisa minta sama Tuhannya duit 1 karung dari langit, kalau misalnya dia beneran ada, dia akan ngasih sama kamu. Ada tuh kan orang-orang yang dalam puncak kekecewaannya gara-gara salah memaknai doa, itu efek ekstrimnya sampai-sampai dia meninggalkan agama, sampai-sampai kecewa sama mukadimahnya begitu tuh setan itu, dikasih kekecewaan, kecewa 1-2 kali, lama kan Tuhan tuh nggak ada kayaknya, lama-kelamaan kan begitu. Hati-hati. Oke. Karena itu penting. Bapak tahu nggak sekarang kenapa dalam agama Islam itu kalau kita mengingat rukun iman, pertama kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, kepada nabi dan rasul, kepada hari akhir. Terakhir itu apa Bapak? Beriman kepada qada dan qadar. Nah, sebagian orang muslim kadang nggak paham tuh qada dan qadar itu maksudnya apa. Saya kasih penjelasan singkat ya, karena ini rukun iman. Kan lucu, muslim jadi muslim 40 tahun 50 tahun ditanya qada dan qadar nggak tahu jawabannya. Anda muslim atau bukan? Qada dan qadar itu Pak, qada itu artinya pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah tentang segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Allah udah tahu semuanya. Udah selesai itu kehidupan kita tuh semuanya sebetulnya dalam pengetahuan Allah. Manakala terwujud di alam nyata, Allah tahu bahwa tanggal 28 November saya akan ceramah di Bang Bukopin jam sekian. Sebelum saya datang Allah udah tahu. Itu namanya qada. Ada sebagian ulama yang membalik, itu namanya qadar. Pengetahuan Allah namanya qadar. Manakala terwujud beneran si Nuruddin beneran ceramah sekarang di Bang Bukopin, itu namanya qada. Itu dua sisi yang gak bisa dipisah tuh. Allah tahu. Kemudian ketika sesuatu itu terjadi, itu pasti sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah. Jadi kita orang beriman ini diminta percaya sama Allah bahwa Bapak hidup dalam keadaan apapun, rezeki berapapun, istri seperti apapun, anak seperti apapun, apapun yang kita jumpai dalam hidup itu Pak, itu udah selesai sebetulnya. Cuman kita nggak tahu aja ke depan apa yang terjadi. Kita yang nggak tahu, Allah sudah tahu dan sudah selesai dalam pengetahuan. Nah kita diminta untuk percaya Pak, kalau sesuatu itu terjadi, Allah sudah menghendakinya sebelum dia terjadi dan sudah mengetahuinya secara pasti. Manakala dia terjadi, kita juga harus yakin bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gunanya itu coba? Keyakinan semacam ini gunanya Pak, di samping itu bentuk kejujuran iman kita kepada Allah, ternyata kalau kita renungkan itu kunci kebahagiaan hidup di dunia. Iya, Bapak boleh tanya orang-orang yang stres dalam hidupnya itu, kau percaya takdir apa enggak? Mungkin dia akan jawab, ya saya percaya. Tapi kamu percaya enggak bahwa yang kamu dapat ini adalah pilihan dari Tuhan kamu dan itu maslahat untuk diri kamu? Kadang-kadang enggak semua orang percaya. Kadang-kadang masih banyak orang yang mengikuti sudut pandangnya, enggak, menurut aku harusnya enggak begini, menurut aku harusnya begitu. Nah, itu tanda lemahnya iman kepada takdir. Apa coba resikonya apa? Merubah kenyataan kita enggak bisa. Yang ada apa? Kita tenggelam dalam kekecewaan yang sedalam-dalamnya. Padahal kita berandai-andai 500 kali sekalipun itu enggak bakal bisa kebuka. Sesuatu yang sudah terjadi itu nggak akan bisa dikembalikan, nggak akan bisa diubah. Takdir Allah itu mubram, selesai semuanya. Kalau kata Allah begini harus begini. Ada sebagian ulama mengatakan ada yang takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq, takdir yang digantungkan pada usaha manusia. Iya, itu kelihatannya bagi kita, tapi bagi Allah semuanya sudah selesai. Allah sudah menentukan semua rezekinya, usianya, kapan kamu kawin, kapan kamu punya anak, kapan kamu punya masalah, kapan kamu diberikan nikmat, semuanya sudah selesai. Ternyata kalau kita renungkan, itulah ternyata kebahagiaan atau kunci kebahagiaan hidup bagi orang beriman. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, harus percaya bahwa kalau kita menerima apapun, nikmat maupun musibah, itu adalah takdir dan putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gunanya doa? Nah, sekarang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian, apa gunanya berdoa dalam kehidupan beragama itu. Bapak, saya sebagai orang yang diberikan hidup sekarang 30 tahun. Ada Bapak di sini yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada mungkin 60 tahun. Saya hakul yakin,
Semua dari kita pernah mengalami kejadian di mana kita berharap sama Allah, yakin betul nih yang kita harapkan ini baik. Tiba-tiba terbukti di kemudian hari yang kita harapkan baik ini ternyata berdampak buruk. Sama Allah nggak dikabulin itu harapan. Bukan Allah ingin memberikan kekecewaan, tapi justru Allah tahu ini buruk bagi kamu, maka aku hindarkan. Saya ngalami kayak itu berkali-kali dalam hidup saya, Pak. Apalagi orang usia 40 sampai 50 tahun atau 60 tahun. Pasti lebih banyak episode semacam itu. Jadi kita harus paham, Pak, bahwa Allah itu mengabulkan doa tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita minta. Kadang dia mengabulkan kebalikannya, pengen jadi orang kaya. Terakhir saya dapat cerita dari guru saya, itu cerita itu bagus. Ada seorang dokter, artinya dia orang berpenghasilan besar ya, orang yang mapan, dokter. Dia itu ketika punya penghasilan mapan, menjadi orang ya banyak duit begitu, nggak sholat, boro-boro sholat lah. Pokoknya kerjaan itu maksiat ya, nggak sholat udah pasti, nggak sholat maksiat, hidupnya berlumuran dengan kegelapan. Tahu apa yang terjadi di kemudian hari? Allah beri dia penyakit yang membuat dia nggak bisa bergerak. Jadi dia tersandar di dalam rumah. Apa yang terjadi, Pak? Setelah dia dapat penyakit itu, temannya guru saya, kebetulan guru saya yang cerita langsung. Itu teman beliau itu katanya setelah terbaring di atas kasur, nggak bisa pergi ke sana kemari, apa yang terjadi? Dikasih sama guru saya, ini baca kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu kitab sholawat, isinya itu sholawat sama Nabi, Pak. Kitab zikir artinya ya. Dikasih kitab Dalailul Khairat, sini kamu baca aja katanya Dalailul Khairat. Dibaca. Kenapa kamu baru sekarang ngasih kitab ini katanya? Akhirnya gara-gara dia sakit, dia tuh, Pak, gara-gara sakit nikmatnya Allah cabut. Tapi secara tidak sadar dia diberikan nikmat lain. Awalnya waktu dia banyak duit kagak sholat. Pas Allah cabut nikmatnya, nikmat kesehatan maksudnya, Allah berikan nikmat yang tidak kalah berharga, yaitu kedekatan dengannya. Akhirnya orang ini, Pak, sampai wafat husnul khotimah, rajin tiap hari itu membaca Dalailul Khairat, membaca salawat kepada Nabi, gak pernah lewat, setiap hari. Gara-gara apa itu? Gara-gara penyakit yang Allah berikan, kelihatannya itu kesedihan, tapi pada hakikatnya itu nikmat yang sering kita lupakan. Begitu seharusnya kita memandang ketetapan ilahi itu. Supaya apa? Supaya kita punya kesejukan batin, supaya nggak tenggelam dalam rasa kecewa terus menerus. Karena Allah itu lebih tahu tentang kemaslahatan hambanya ketimbang hamba itu sendiri. Saya berikan contoh sederhana, Pak. Sebetulnya gampang kita itu untuk memahami hal semacam ini. Cuma untuk dipraktekannya kadang susah. Bapak kalau punya anak masih SD, masih perlu belajar, masih perlu diatur waktu, masih perlu dikontrol. Anak SD minta HP. Dan Bapak tahu betul kalau dia dikasih HP, nanti dia malas belajar, malas sekolah, setiap hari kerjaannya main game online. Bahaya untuk masa depannya. Minta terus menerus HP, akhirnya dia minta dengan protes. Bapak itu akan dipandang sebagai orang tua yang tidak sayang kepada anak kalau beliin dia HP, betul nggak? Ya. Kalau anak minta HP belum pada saatnya dan kita tahu itu buruk bagi dirinya, Bapak beliin dia HP, itu ciri orang tua nggak sayang sama anaknya, betul nggak, Pak? Sepakat sama saya. Ini kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Menjelang remaja, dibeliin lah HP. Terbukti apa yang Bapak khawatirkan, wah ini anak kagak sekolah, kerjaannya main game online. Dan banyak sekarang anak-anak muda yang kayak begitu. Tahu nggak apa yang terjadi kadang-kadang? Kalau bisa kita ngelihat udah dikasih nih, kita berharap dia sebagai hiburan biasa saja. Ternyata itu melalaikan dari tugas utama. Apa yang terjadi, Pak? Kadang-kadang HP-nya kita ambil kan? HP-nya kita ambil, kita rebut. Demi apa itu? Karena kita sayang sama anak, tapi anak mandang kita bagaimana? Bapakku tega kali ya. Teman-temanku punya HP, semuanya aku nggak punya HP. Nah kan? Anak mandang kita dengan pandangan negatif.
Sementara kita punya jangkauan, punya pertimbangan yang jauh lebih positif dan maslahat bagi anak kita. Kira-kira Pak, kalau mau saya ilustrasikan, hubungan kita dengan Allah itu kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita minta, cuman kita nggak sadar sesuatu yang kita minta ini baik apa buruk gitu loh. Tapi kan aku yakin betul itu baik. Iya, sama kayak anak kecil tadi. Anak kecil mandang bahwa permintaannya itu baik, bisa menghibur dirinya, bisa membuatnya semangat sekolah. Dia mandangnya begitu. Tapi orang tua yang jauh lebih paham dengan kemaslahatan anaknya, kadang-kadang punya pertimbangan berbeda. Akhirnya apa? Yang tadinya minta diberikan, karena kita punya kasih sayang, kita tolak permintaan itu, kita berikan yang jauh lebih baik. Demi apa? Demi masa depan anak, demi kebaikan anak. Itu baru orang tua yang sayang. Kalau Imam Ghazali itu pernah memberikan permisalan seperti bekam, katanya, kata beliau. Pernah ngeliat orang dibekam kan, darahnya kemudian diambil, itu kan tega banget. Kalau seandainya sekarang ada orang belum saatnya gitu ya, tapi atau jangan bekam deh, di dokter misalnya, kita mendiagnosa anak nih, pergi anak ke dokter, anaknya masih kecil. Kemudian kata dokter, mau tidak mau Pak, ini harus dioperasi. Dioperasi kan kejam sekali Pak kalau dilihat itu. Ya Allah, dimasukin alat kemudian dibeletkan. Kelihatannya itu sesuatu yang kejam, tapi di balik kekejaman itu, dua tanda petik, itu ada kemaslahatan yang jauh lebih besar. Nah, lihat, orang beragama kalau punya sudut pandang semacam itu, apa buahnya Pak? Apa buahnya? Buahnya adalah ketenangan, karena kita punya rasa baik sangka kepada Tuhan, rasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara terbaik bagaimana caranya kita memaknai permintaan dan harapan kita kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali punya anggapan kalau aku pengen itu udah pasti terwujud. Enggak. Kadang-kadang Allah tarik, kadang-kadang Allah berikan sebaliknya. Kadang-kadang Allah tangguhkan sampai di alam akhirat nanti. Nah, sekarang saya akan bacakan, dengarkan Pak. Ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tahu bahwa kalau kita doa kita itu nggak ada yang sia-sia. Doa kita itu semuanya tercatat dan nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak ada kesia-siaan di balik doa-doa yang setiap hari kita lantunkan itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengarkan Pak. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim apa saja, mau ahli maksiat mau orang taat, muslim. Ma min muslimin yad'u bidu'a, dia berdoa dengan sebuah doa apa aja, mau menyangkut dunia, mau menyangkut akhirat, kalau dia berdoanya tulus kepada Allah, apa coba balasannya? Illastujibalahu, kecuali Allah itu mengijabah doanya kalau dia ada ketulusan. Saya ahli maksiat, ya istighfar dulu, apa susahnya? Beristighfar, minta sama Allah. Allah tidak pernah menutup pintunya bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Kita aja yang kadang-kadang terlalu pesimis menghadap Tuhan kita. Kita aja yang gak kenal sama Tuhan kita. Allah itu berkali-kali Pak memperkenalkan dalam kitab sucinya Afu, Ghafur, Rauf, Rahim. Maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf. Kurang apa itu? Kita berlumuran maksiat, datang kepada Allah dengan pertobatan yang benar, Allah akan menerima. Kalau muslim memanjatkan doa, kata Allah janjinya apa? Dia akan diijabah. Dan itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian doa kepadaku, aku akan ijabah. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka jawablah aku itu dekat. Kita aja yang jauh. Allah itu dekat dengan hambanya, kita jauh gara-gara kemaksiatan dan dosa-dosa kita. Lanjut ke hadis ini. Tidaklah seorang muslim berdoa kecuali Allah mengijabah doa itu. Nah, tapi ada pilihannya. Bagaimana cara Allah mengijabah doa? Nah, ini kadang orang-orang suka salah paham tuh begitu. Disangkanya kalau Allah mengijabah doa itu artinya apa? Aku ingin kerja di perusahaan ini, tiap hari sholat duha, tiap hari tahajud, tiap hari bersedekah, tiap hari ini. Dan dia punya bayangan kalau Allah mengabulkan doanya itu persis harus bekerja di tempat itu sesuai dengan impian dia. Salah. Kadang-kadang Allah tahu kamu kalau kerja di situ akan menjadi orang kufur, nikmat. Kamu nanti banyak duit kagak sholat lagi. Akhirnya apa? Allah singkirkan itu pilihan, dikasih pilihan yang terbaik. Gak sekarang. Kadang 2 bulan, kadang 3 bulan, kadang setahun. Ya itu biasa saja. Nabi aja Pak doa nih, jangankan kita nih. Coba
kita itu dengan Nabi levelnya udah nggak ada tuh, udah nggak ada bandingannya. Itu Nabi doa. Nabi Ibrahim doa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah, kata Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Rabbana wab'ats fihim rasulan, utuslah seorang rasul dari kalangan orang-orang Mekah, orang-orang Arab. Minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan ayat-ayatmu. Itu doanya Nabi Ibrahim kapan, Pak? Nabi Ibrahim jauh. Datangnya Nabi Muhammad yang didoakan sama Nabi Ibrahim itu berapa abad setelahnya? Oh, berabad-abad. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim berabad-abad baru dikabulkan. Nah, kita ini siapa? Nabi Ibrahim bukan, wali bukan, dia kan kadang-kadang berharap kalau kita berdoa diijabahnya itu langsung seketika. Apa seolah-olah jangan-jangan kita itu cuma mempertuhan diri kita sendiri, menganggap Allah itu sebagai hamba kita. Kan kadang-kadang begitu orang berdoa secara tidak sadar kadang-kadang terjebak dalam cara seolah dirinya adalah Tuhan dan Tuhannya adalah hamba yang harus nurut sama keinginannya. Betul nggak? Orang beragama Muslim katanya Muslim, tapi Muslim artinya pasrah. Muslim itu artinya pasrah. Jadi kalau kita berdoa kemudian kita maksa-maksa Tuhan, bukan Muslim namanya. Gak mencerminkan keislaman, spirit keislaman. Jadi kalau kita doa itu, Pak, tetap dengan rasa baik sangka, apa yang Allah tetapkan itu yang maslahat untuk diri saya. Lanjut ke sini, Pak. Fa imma ayyu ajjalalahu fid dunya. Kadang-kadang doanya orang Muslim itu disegerakan di dunia. Ada tuh doa kayak begitu. Saya dulu cita-cita waktu saya jadi mahasiswa, Pak. Saya cita-cita jadi penulis, pengen banget jadi penulis. Memang kerjanya suka baca buku, ngelihat buku-buku tebal. Kapan ya saya bisa nulis buku kayak begini nih, yang tebal-tebal begini? Subhanallah, Allah kabulkan persis sesuai dengan apa yang saya minta, bahkan lebih dari itu. Saya pengen pergi ke Mesir, belajar ke Al-Azhar. Itu impian saya. Susah banget nyari uang, harus ada biaya sekian belas juta begitu. Nanya ke ibu saya, nanya ke guru saya, berikhtiar, bersedekah, tahajud, sholat duha. Alhamdulillah, Pak, dikabulkan persis seperti saya minta. Saya pengen ke Mesir, betul-betul dikabulkan. Dan di Mesir saya mendapatkan apa yang saya impikan. Tuh, ada doa kayak begitu. Bapak, Ibu, saya yakin pernah ngalami doa kayak begini. Kita minta sama Allah, Allah segerakan pengabulannya ketika kita di dunia. Ada. Tapi apakah semuanya doa kayak begitu? Enggak. Nah, lanjutannya, wa imma ayyuddakhalahu fil akhirah, atau Allah tabung, Allah simpan buat bekal kita di akhirat. Barangkali ya, kita ini kalau misalnya ditimbang amalan kita, dosanya lebih banyak. Tapi kita nggak pernah berhenti berdoa, sama Allah ditabung itu doa supaya nanti menjadi catatan kebaikan yang bisa mengalahkan perbuatan buruk kita. Ketika ditimbang, ternyata doa-doa itu mengalahkan amal keburukan kita, masuk surga ujung-ujungnya. Enak nggak itu kira-kira? Ya enak lah. Tapi sayang kita nggak sadar kadang-kadang sama yang begituan. Taunya kalau doa diijabah itu artinya, Allah, aku ingin jadi orang kaya. Harus jadi orang kaya. Nggak peduli nanti itu jadi orang kafir apa jadi orang beriman. Yang penting aku jadi orang kaya, punya mobil, selesai. Salah. Karena Allah Subhanahu wa taala wasi', di antara namanya Al-Wasi', yang maha luas. Allah memberi rezeki dengan pintu yang tidak sempit, sebagaimana Dia mengabulkan harapan hamba-hambanya dengan bentuk pengabulan yang sangat luas. Jadi jangan pernah membayangkan kalau Allah mengabulkan itu persis sesuai dengan apa yang saya mau. Karena Dia bukan hamba, Dia adalah Tuhan, kita adalah hamba. Lanjutannya nih, Pak, ini ada lagi nih. Wa imma ayyukaffaru anhu, atau dosa orang ini digugurkan. Allah dengan doa itu menggugurkan dosa hamba. Kaffar anhu min dzunubihi biqadar ma da'a, sesuai dengan kadar doa dia. Doanya sering pagi, siang, sore, malam. Orang ini pun juga punya dosa siang, pagi, sore, malam. Akhirnya dengan kadar dosa itu Allah hapus sesuai dengan doa yang pernah dia panjatkan. Bisa terjadi kata Nabi. Jadi doa yang kita harapkan itu kadang-kadang Allah kabulkan dengan apa? Dengan terhapuskannya dosa-dosa kita. Saya kalau disuruh milih nih, mendingan milih yang kayak begini, supaya nanti pas kita pulang dalam keadaan kita suci. Dengan doa-doa kita itu tanpa kita sadari, cuma kita nggak kelihatan, Pak, nggak bisa ngelihat tuh bagaimana cara Allah menghapus dosa itu. Tapi ini Nabi yang bilang,
bahwa kalau kita berdoa, kadang-kadang Allah itu menghapus dosa-dosa kita dengan doa yang kita panjatkan itu, bukan dengan hanya mengabulkan apa yang kita mau. Biqadr ma da'a ma lam yad'u bi itsam au qati'atur rahim. Selama dia tidak berdoa dengan dosa ya Pak ya. Kalau Bapak kurang puas dengan satu istri, tiba-tiba berdoa sama Allah supaya perempuan yang Bapak taksir bisa jadi selingkuhan Bapak. Selesai sholat minta sama Allah, ya Allah tundukkan hati dia supaya aku bisa berkencan dengan yang bersangkutan. Nggak bisa, nggak boleh. Itu namanya berdoa yad'u bi itsam, itu berdoa dengan dosa, nggak boleh. Selama berdoa dengan kebaikan, nah itu ya, selama berdoa dengan kebaikan dan dia tidak memutus tali silaturahim. Nah lihat, malam yad'u bi itsam au qati'atur rahim, selama dia tidak berdoa dengan dosa, selama dia tidak memutuskan tali silaturahim. Hati-hati nih Pak, karena ada hadis lain, ancaman lain, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga. Tentu tidak akan masuk surga itu bukan berarti enggak masuk surga sama sekali. La yadkhulul jannah dukhulal faizin, tidak akan masuk surga dengan masuknya orang-orang yang mendapatkan kemenangan sejati. Ya mungkin dia masuk surga tapi belakangan gitu kira-kira. Kalau dia muslim, ya bukan berarti kalau orang memutus tali silaturahim itu jadi orang kafir ya. Kalau dia muslim, wafat sebagai muslim, tapi dia itu memutus tali silaturahim, kalaupun dia masuk surga, levelnya itu di bawah. Nauzubillah. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Silaturahim itu artinya apa Pak? Rahim itu. Nah kadang-kadang kan kita dalam bahasa Indonesia, kalau kita berkunjung ke rumah teman, nggak ada hubungan kekerabatan, itu namanya silaturahim. Bukan itu yang dimaksud. Silaturahim itu hubungan secara khusus dengan kerabat-kerabat yang punya tali rahim. Bapak, ibu, adik, ponakan, bibi, paman yang punya kekerabatan dengan kita tuh. Hati-hati, kalau Bapak punya paman, punya bibi, punya anak, apalagi anak, punya cucu, punya ponak, apa saja yang masih dalam ikatan kekeluargaan kita, jangan pernah sekali-kali memutus tali silaturahim. Itu dampak buruknya nggak cuma di dunia tapi di akhirat. Di dunia juga sama Pak. Dan tahu nggak, ada nih salah satu tips. Kadang sebagian muslim gak sadar dengan ini. Kalau Bapak pengen rezeki Bapak itu diberikan kelancaran, nih bukan saya ngomong Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis memberikan wasilah kepada kita, memberikan perantara kepada kita. Kalau mau, man ahabba ayub satalahu fi rizqih, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Lihat Pak, kalau mau dilapangkan rezekinya, wa ayunas salu fi atharihi, dipanjangkan usianya, apa katanya? Falyasil rahimah, bangunlah atau hubunglah tali silaturahim. Gimana caranya? Habis silaturahim itu, ya datang berkunjung ke rumahnya, sekedar basa-basi, iya, itu pahala luar biasa. Gak bisa, saya sibuk, HP. Sekarang ada HP, telepon. Gimana kabarnya? Punya bibi, punya ponakan, punya saudaranya ponakan, telepon. Itu kata Nabi Pak. Kalau kita rajin menyambung tali silaturahim, rezeki kita itu akan dilapangkan. Saya nih sebagai orang muslim yang tahu betul hadis ini, ngamalin alhamdulillah. Subhanallah Pak, Bapak percaya atau tidak, saya ngerasain itu. Semakin hubungan kita baik dengan orang tua, dengan kerabat, gak ada konflik. Kalau ada konflik, kita yang memulai untuk damai, minta maaf. Saya ngalamin betul Pak. Alhamdulillah rezeki saya nggak pernah seret. Tapi Bapak lihat deh, saya kadang-kadang melihat 1-2 kasus gitu ya, orang-orang yang sama bininya kayak begitu. Saya pernah tuh dapat cerita dari ibu saya. Ada suami istri punya rumah 2 lantai, istrinya lantai 1, istrinya lantai 2, suaminya lantai 1, nggak pernah ada tegur sapa. Gara-gara masalah konflik keluarga. Ya Allah, itu sadar atau tidak dia sedang menyengsarakan dirinya sendiri. Memutus tali silaturahim itu bahaya. Ancaman di akhiratnya ada, malapetaka di dunia juga ada. Selama orang itu tidak memutus tali silaturahim, selama dia tidak berdoa dengan dosa, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu akan diijabah doanya dengan cara apa? Ima Allah segerakan di dunia apa yang dia minta, ima Allah tabung di alam akhirat, atau dengan dosa itu dia di apa tadi Pak?
dihapus dosa-dosanya. Saya akan bacakan sekarang bait dari kitab Hikam kalangan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang relevan dengan tema ini. Bagus sekali hikmahnya. Dengarkan Pak. La yakun ta'akhur amadil ata ma'al ilhah fid du'a mujiban liyasik. Jangan sampai terlambatnya pengabulan dari permintaan kita, pemberian dari Allah maksudnya, jangan sampai terlambatnya pemberian Allah ma'al ilhah fid du'a, di saat kita terus-menerus berdoa. Nah, jangan sampai kalau kita terus-menerus berdoa, terus cara Allah mengabulkan itu lambat dalam perspektif kita ya. Tentu Allah punya pertimbangannya sendiri. Tapi jangan sampai, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, terlambatnya pemberian itu di saat kita terus-menerus berdoa mujiban liyasik, membuatmu berputus asa. Kenapa? Lanjutannya, fahuwa dhamina lakal ijabah, dia menjanjikan pengabulan. Tenang aja, dia menjamin dan menjanjikan pengabulan fima yakhtaruhu lak, pada apa yang dia pilih untuk kamu, la fima takhtaruhu li nafsik, bukan pada apa yang kamu pilih untuk dirimu. Lihat, sesuai dengan yang tadi. Ulama yang paham hadis Nabi begitu. Allah menjamin pengabulan pada apa yang dia pilih, bukan pada apa yang kita pilih. Lanjutnya apa lagi Pak? Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, pada saat yang dia mau, bukan pada saat yang kamu mau. Nah, Allah menjamin doa kita diijabah pada saat yang dia mau, bukan pada waktu yang kita inginkan, dengan apa yang dia pilih, bukan berdasarkan apa yang kita mau. Begitulah adab kita berdoa. Jadi doa itu sebetulnya bukan untuk mewujudkan apa yang kita mau aja. Itu kesimpulannya. Terus buat apa? Izharul ubudiyah. Izharul ubudiyah artinya menampakkan sisi kehambaan kita, bahwa kita ini merasa sebagai hamba. Namanya hamba harus meminta sama tuannya, ya sudah selesai. Kata tuannya dikabulkan ya bagaimana, itu terserah dia. Nabi SAW, Bapak kalau baca sejarah hidup Nabi waktu perang Badar Pak, waktu perang Badar, Nabi Muhammad itu doa sampai-sampai sorbannya itu sampai jatuh. Jadi beliau berdoa saking seriusnya begini. Abu Bakar melihat di samping Nabi, sudah engkau itu Rasul, engkau itu adalah utusan Allah, tidak mungkin Tuhan tidak mengijabah doamu, kata Abu Bakar. Melihat Nabi begitu seriusnya berdoa, karena itu adalah peperangan yang krusial. Kalau seandainya orang Muslim kalah, udah selesai itu agama Islam. Orang Muslim masih sedikit, jumlahnya ratusan, orang kafir jumlahnya ribuan. Apa yang terjadi? Nabi itu tahu Pak. Sebelum perang Badar selesai, Nabi dikasih tahu sama Allah, nanti itu akan menang. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa Nabi itu mengunjungi titik-titik di Badar itu, kemudian hadza masra'u fulan, hadza masra'u fulan, hadza masra'u fulan. Ini nanti tepat dikalahkannya si fulan, ini si fulan, di tempat dibunuhnya si fulan, Abu Jahal akan mati di sini, ini Umayyah bin Khalaf akan mati di sini. Nabi itu udah tahu. Nabi sudah tahu apa yang Allah rencanakan bagi dirinya. Tapi kenapa Nabi berdoa sampai begini? Sampai-sampai sorbannya itu jatuh. Jawaban para ulama apa? Hadza yadul ala izharil ubudiyah. Itu menunjukkan bahwa Nabi ingin menunjukkan penghambaannya secara mutlak kepada Allah, seolah-olah meskipun beliau tahu bahwa orang muslim itu akan menang. Tahu Nabi itu. Tapi menunjukkan penghambaannya yang luar biasa, seolah-olah dirinya itu tidak ada tempat bersandar kecuali dia saja. Nabi ngajari kita. Sampai-sampai ditegur sama Sayyidina Abu Bakar supaya jangan terlalu serius dalam berdoa. Fa innallaha munjizun wa'dah, kata Abu Bakar. Karena Allah itu pasti akan memenuhi janjinya wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap berdoa seperti itu. Apa tujuannya sekali lagi? Menunjukkan kehambaan. Makanya ada hadis lain yang menyebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Karena dalam doa itu Pak, kita betul-betul berperan sebagai hamba secara jujur. Saya tidak tahu, Allah lebih tahu, saya minta kepada yang lebih tahu mana pilihan yang baik untuk diri saya. Saya ingin punya harapan 1, 2, 3, tapi saya nggak pernah tahu harapan ini baik atau tidak. Mintakan kepada Allah dengan sudut pandang seperti tadi, bahwa apa yang kita minta tidak selamanya baik, tapi apa yang Allah pilihkan pasti baik. Lihat nasihat Imam Ibn Athaillah, Bapak kalau kita renungkan,
Kalau kita renungkan pesan-pesan semacam ini, hidup itu berjalan dengan tenang, dengan sejuk. Punya masalah, punya kendala, punya keluhan, gak jadi masalah manusiawi. Punya kesedihan, sedih, nangis saja. Apa masalahnya kita menangis? Menangis itu tidak berdosa. Justru dengan tangisan itu kadang Allah ingin mengetuk pintu kita, supaya kita mengetuk pintunya. Orang baru berkata, ya Allah. Bahkan ada Pak, ulama-ulama besar itu, kata guru saya, kalau misalnya doa nih, setelah saya sholat, doa, kadang-kadang mereka doanya begini doang. Ya Rob, ya Rob, cuman ya Rob doang. Kenapa katanya? Ilmuka bihali yugni an su'ali. Pengetahuan Allah tentang keadaanku itu sudah tidak membuat aku perlu bertanya lagi, gitu loh. Ada ulama-ulama Pak, sampai pada makom tertentu, tahu dirinya itu, bagi Allah itu sudah tahu kan apa yang maslahat bagi dirinya. Ya kalau Allah sudah tahu apa yang maslahat bagi saya, tugas saya ibadah aja dah. Cuma begini dong, ya Rob, udah selesai katanya doanya itu. Saking apanya itu? Saking dalamnya kepercayaan kepada Tuhannya, bahwa Allah tahu yang paling maslahat untuk hambanya. Sampai-sampai begitu doanya itu. Kalau kita kan enggak, didaftar kadang-kadang ya kan, didaftar satu persatu. Kalau misalnya pergi ke Ka'bah itu, mau doa apa nih? Ayo tulis, doanya ditulis itu. Doanya ditulis. Saya mau doa buat ayah saya katanya. Binnya bin siapa? Disebutin binnya. Takut ketukar sama malaikat kali, di binnya disebutin. Kadang-kadang kita serinci itu kan. Ada Pak orang-orang yang ya Allah juga tahu kamu pengen doa sama siapa. Kan begitu. Tanpa disebutkan bin fulan, itu kan hanya secara lahiriah aja. Tanpa Allah sebut, tanpa kita sebutkan dalam tahlilan Pak, bin fulan, Allah udah tahu kamu pengen doa buat siapa. Lihat, ada orang-orang level keimanannya beda-beda. Nah, orang kayak kita ya doa-doa aja. Tapi itu tadi, belajar mengoreksi doa kita, supaya doa itu jangan dijadikan perantara seolah kita adalah Tuhan dan Tuhan adalah hamba. Kan ada yang kayak begitu. Maksa Tuhannya, terus kalau misalnya Tuhannya gak sesuai dengan apa yang dia mau, dia tinggalin Tuhannya. Apa itu macam keimanan apa itu? Tapi sadar atau tidak, orang-orang beriman di lingkungan kita, mungkin termasuk kita diantaranya, terjebak dalam kesalahan semacam itu. Jadi ini penting. Lihatlah bagaimana iman kepada takdir, iman kepada ketetapan Allah, itu ternyata bukan hanya ekspresi kejujuran iman kepada Allah, tapi juga itu adalah jalan supaya kita hidup di dunia bahagia dan bisa senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya harapkan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk Bapak Ibu semuanya, supaya kita terus menerus menambah keimanan kita, karena bagaimanapun keimanan adalah hal yang paling berharga selama kita hidup di dunia. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wasyukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil 'alil qadril 'azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa jal tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muyassir kull 'asir yassir 'alaina kull 'asir fa inna تيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثيرة وأنت عالم بها وبصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.